Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah pengantar bisnis syariah. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bank, lembaga keuangan non-bank serta pasar modal, maka selanjutnya kita akan beralih masuk kepada materi baru yaitu bisnis franchise. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen sebagai bukti kehadiran. Nah, apa yang dimaksud dengan franchising atau waralaba? Jadi, franchise ini berasal dari dua kata, yaitu wara dan laba. Wara artinya adalah istimewa, sedangkan laba artinya adalah keuntungan. Jadi, waralaba atau franchise di sini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang ataupun perorangan ya, atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba untuk menghasilkan keuntungan bersama. Nah, ini adalah definisi dari franchise atau waralaba. Oke, nah franchise ini juga bisa diartikan sebagai suatu strategi pengembangan produk, jasa, ataupun teknologi ya yang saling bekerja sama secara erat di antara perusahaan baik secara hukum maupun finansial dan independen, yaitu antara franchisor atau pemberi waralaba dan franchisee atau penerima waralaba. Jadi kalau teman-teman lihat ya, selaku brand owner di sini atau si pemilik waralaba tersebut adalah franchisor atau pemberi waralaba, jadi dia punya kewenangan khusus ya, memiliki hak kepemilikan brand, kemudian menyediakan perlengkapan dan bahan untuk dijual, kemudian juga memberikan materi marketing. Nah, kemudian dalam hal selaku penerima waralaba atau franchisee, ya di sini adalah penjual yang menggunakan nama brand tersebut ya atau franchisee penerima waralaba. Jadi di sini mereka memiliki hak untuk menggunakan nama ataupun menggunakan brand tersebut, kemudian menjual produk sesuai dengan SOP brand tersebut ya, biasanya dicantumkan dalam sebuah perjanjian kerjasama. Nah, kemudian muara akhirnya nanti adalah produk tersebut makin dikenal oleh pembeli ya, sehingga menghasilkan keuntungan yang bisa dibagi sesuai dengan perjanjian di dalam dokumen perjanjian kerjasama tersebut. Nah, ini adalah definisi dari franchise atau waralaba. Nah, dalam hal ini si franchisor atau pemberi waralaba adalah pihak-pihak yang memberikan hak kepada pihak penerima waralaba untuk memanfaatkan kekayaan intelektualnya. Sedangkan si franchisee atau penerima waralaba merupakan pihak pemilik usaha ya yang memiliki hak menggunakan kekayaan intelektual dari pihak pemberi waralaba tadi, di mana dia memberikan kewajiban kontribusi keuangan ya dengan membayar biaya-biaya tercantum dalam perjanjian franchise. Nah, ini adalah sedikit definisi dari pemberi waralaba dan penerima waralaba. Nah, biaya-biaya apa saja yang ada dalam bisnis franchise ya? Yang pertama adalah initial fee. Initial fee atau biaya keseluruhan item untuk membuka bisnis atau biaya franchise awal ya, atau imbalan kepada franchisor atas semua jasa awal yang disediakan ya, seperti misalkan di beberapa franchisor biasanya menyediakan paket jasa barang ya dan perlengkapan ya, atau juga biasanya disediakan juga paket starter pack. Jadi ketika kita membeli brand tersebut, maka kita diwajibkan juga membeli paket yang sudah berisi booth ya, atau juga sudah berisi standing banner, atau juga berisi paket starter pack ya. Misalkan kalau jualannya produk es teh ya, berarti kita diberikan beberapa paket teh yang sudah dibungkusi, kemudian ada gula juga, dan itu sudah merupakan paket pembelian di awal. Nah, ini adalah initial fee. Kemudian yang kedua adalah franchise fee ya, atau biaya yang menutupi jasa franchisor atau biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba dari franchisee tadi kepada franchisor atau pemberi waralaba. Nah, untuk membiayai pos pengeluaran atau belanja iklan dari franchisor yang disebarluaskan secara nasional ataupun internasional. Nah, besarnya biaya franchise fee ini biasanya 3% dari penjualan ya. Tapi tidak semua franchisor ini mengenakan franchise fee kepada franchisee-nya. Jadi beberapa memang tidak menambahkan item tersebut lah di dalam biaya franchise-nya. Jadi hanya berupa initial fee dan lain sebagainya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah continuing fee. Ya, continuing fee ini adalah pembayaran jasa atas jasa terus-menerus yang diberikan oleh franchisor. Ya, dalam prakteknya biasanya biaya tersebut dihitung dalam bentuk persentase dari pendapatan kotor franchise. Jadi biasanya si franchising-nya tadi ya atau penerima waralabanya membuat laporan keuangan ya sehingga nanti akan terlihat nih berapa pendapatan kotor, kemudian nanti tinggal menghitung besaran biaya dari continuing fee-nya. Nah, ini juga tidak semua franchise itu menerapkan adanya continuing fee. Jadi ini beberapa yang menerapkan continuing fee ini biasanya juga tetap dicantumkan di dalam dokumen perjanjian kerjasama. Nah, yang keempat adalah royalty fee ya, merupakan imbalan atas pemakaian merek, barang maupun jasa ya, logo, hak cipta dan sebagainya yang merupakan milik dari franchisor. Nah, ini adalah beberapa biaya-biaya dalam bisnis franchise. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari perbandingan harga beberapa paket usaha. Ini misalkan bisnis franchise es teh ya, ini kita ambil ada 3 contoh, es teh Nusantara, kemudian teh manis Solo, sama teh poci. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ada beberapa perbandingan biayanya. Nah, biaya dicantumkan di sini biasanya adalah initial fee aja. Jadi yang dituliskan pada media-media promosi ya, biasanya ini memang hanya biaya franchise awal atau biaya imbalan kepada franchisor atas semua jasa yang diberikan. Jadi memang untuk menarik minat dari penerima waralaba memang biasanya beberapa franchisor ini membuat sebuah media promosi ya, di mana di situ ditekankan bahwa biayanya cuma sekian dan lain sebagainya ya, supaya pembeli waralaba tadi tertarik untuk bergabung menjadi mitranya. Nah, sehingga biasanya harga-harga dicantumkan ini dibuat semurah mungkin ya, di mana nanti di belakang biasanya disertakan lagi nih. Ada misalkan biaya-biaya tertentu, misalkan tadi seperti yang disebutkan di slide sebelumnya ya. Ada biaya-biaya franchise fee, kemudian royalty fee dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk initial fee seperti ini sudah termasuk ke dalam booth ya ataupun juga perlengkapan nih. Kalau es teh ya berarti termasuk juga sealnya ya, seal tutup plastiknya itu. Kemudian juga nanti cup-cup plastik nanti biasanya hanya dapat katakan 50 pieces atau 100 pieces. Nah, itu tergantung dari perjanjian dokumen kerjasamanya tadi. Nah, ini adalah perbandingan harga beberapa contoh paket usaha bisnis franchise. Nah, apa saja kelebihan dari bisnis franchise ya? Yang pertama adalah rencana operasi bisnis memiliki arah yang jelas. Jadi dalam bisnis waralaba, pemilik bisnis ini akan menerima panduan operasional yang telah terstruktur nih dari si pemilik waralaba. Jadi di perjanjian kerjasamanya itu di situ sudah ada rumusannya, rencana operasionalnya seperti apa, kemudian pembuatannya, perlengkapan apa saja dibutuhkan, itu di situ sudah ada semua. Nah, sehingga pemilik bisnis ini tidak perlu lagi merancang strategi dari awal gitu, karena waralabanya ini sendiri biasanya telah mengembangkan rencana operasional yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua adalah ekspansi bisnisnya cepat dan luas tanpa perlu menambah pemodalan. Nah, salah satu keuntungan utama dari sistem waralaba itu ya ini, jadi kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya itu cepat dan luas ya, tanpa harus dia menginvestasikan sejumlah besar modalnya sendiri. Jadi si pemilik waralaba ini dapat membiayai ekspansinya dengan mendapatkan calon penerima waralaba lainnya ya yang membayar biaya untuk bergabung dan menjalankan bisnis yang sama di lokasi yang berbeda. Nah, sehingga ini memungkinkan pertumbuhan bisnis itu lebih efisien karena bisa menjangkau ke lokasi-lokasi lain di sekitar bisnis franchise tersebut, bahkan di luar lokasi dari bisnis franchise tersebut. Nah, yang ketiga adalah penerimaan hak berdasarkan volume penjualan. Pemilik waralaba ini biasanya memberikan hak nih kepada penerima waralaba untuk menjalankan bisnis mereka berdasarkan perjanjian tertentu. Ya, termasuk juga hak untuk menggunakan merek dagang, kemudian sistem operasional ya, kemudian juga dukungan dari pemilik waralaba. Nah, beberapa pemilik waralaba ini juga menerima pembayaran berdasarkan volume penjualan yang dihasilkan oleh pemilik waralaba tadi ya. Misalkan dilihat dari berapa omset kotornya. Jadi nanti ada berapa persentase pembayaran yang perlu dibayarkan oleh si penerima waralaba tadi terhadap pemilik waralaba. Nah, itu. Kemudian yang keempat dapat melakukan promosi ke daerah-daerah ya. Jadi dalam beberapa kasus itu pemilik waralaba itu memang mendapatkan dukungan dari pemilik waralaba dalam hal promosi dan pemasaran di tingkat regional maupun nasional. Ini bisa membantu pemilik waralaba itu untuk memasarkan bisnis mereka supaya lebih efektif ya, daripada mereka harus mengelola promosi sendiri. Jadi misalkan bisnis es teh poci tadi ya, di wilayah Jawa Timur, di wilayah Jawa Tengah ya, itu akan lebih efektif ketika memang
masing-masing itu mereka mengelola promosinya sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah mendapatkan bantuan modal ya. Beberapa pemilik waralaba itu juga mendapatkan bantuan modal kepada pemilik waralaba untuk membantu mereka membuka atau mengoperasikan outlet baru ya. Ini dapat juga mencakup pinjaman atau pembiayaan ya dari si pemilik waralaba tadi atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemilik waralaba. Nah, kemudian yang berikutnya adalah profitnya tinggi nih karena telah teruji. Waralaba biasanya memang didasarkan pada konsep bisnis yang telah teruji dan berhasil ya. Jadi sudah diuji coba, sudah berhasil, baru kemudian dia menjual konsep bisnis tersebut ke penerima waralaba ya. Dengan mengikuti panduan dan sistem yang sudah ada, si pemilik waralaba tadi memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai laba yang tinggi gitu karena mereka menjalankan bisnis yang sudah terbukti berhasil. Nah, yang berikutnya adalah standarisasi mutu tinggi. Jadi, waralaba ini seringkali menekankan pada standar mutu yang tinggi dalam setiap produk ataupun layanan yang disediakan. Nah, ini gunanya untuk membantu menjaga konsistensi ataupun kualitas dari seluruh jaringan mitranya gitu yang merupakan aset penting dalam membangun reputasi bisnisnya. Nah, berikutnya adalah mendapatkan bantuan manajemen. Jadi, pemilik waralaba ini biasanya menerima dukungan manajemen dari penerima waralaba dalam hal pelatihan, kemudian dukungan operasional, pemilihan lokasi, dan manajemen bisnis secara umum. Nah, ini membantu si penerima waralaba tadi yang mungkin tidak punya pengalaman sebelumnya dalam menjalankan bisnis mereka. Nah, ini adalah kelebihan bisnis franchise. Nah, selain ada kelebihan ataupun keuntungan dari bisnis franchise ya, ada juga kekurangannya ya. Yang pertama adalah bisnis franchise ini tidak bisa mandiri ya, karena semuanya telah diatur oleh si pemberi franchise. Ya, jadi salah satu kelemahan utama dari sistem waralaba memang kurangnya kemerdekaan atau otonomi dalam mengelola bisnis ya, di mana si pemberi waralaba atau franchisornya tadi telah mengatur hampir semua aspek operasional ya, termasuk juga produk, layanan yang ditawarkan ya, harga, desain interior, maupun prosedur operasional. Nah, ini artinya pemilik waralaba itu memang hanya punya sedikit ruang ya untuk mengambil keputusan sendiri atau menyesuaikan bisnis mereka sesuai dengan preferensi lokal ataupun situasi pasar yang berubah ya. Misalkan ini contohnya bisnis kebab nih, franchise kebab, maka seluruh bahan yang digunakan di kebab tersebut ya memang diambil langsung dari si franchisor, bahkan termasuk juga kulitnya, kemudian dagingnya, untuk saus-sausnya pun juga sama, kemasan produknya dan sebagainya itu memang langsung harus wajib mengambil langsung dari franchisornya. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu kelemahan bisnis franchise sendiri karena si penerima waralaba tadi tidak bisa mengeksplor ya inovasi-inovasi maupun kreativitas sendiri karena memang semuanya sudah diatur oleh si franchisor. Nah, kemudian kreativitas kurang berkembang. Nah, kreativitas ataupun inovasi ini seringkali memang terbatas ya dalam bisnis waralaba, di mana memang pemilik waralaba ini ya karena sudah punya standar tertentu sehingga si penerima waralaba tadi harus mau dan bisa mengikuti panduan serta standar yang telah ditentukan oleh si pemilik waralaba ya. Termasuk juga misalkan tadi contohnya untuk produk kebab ya, maka wajib tahu nih harus seberapa tingkat kematangannya, kemudian seberapa banyak misalkan diberikan berapa potongan daging di dalam satu lembar produk kebab tersebut. Jadi semuanya sudah diatur. Jadi kreativitasnya di situ kurang berkembang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rentan terhadap perubahan influencer. Nah, ketergantungan pada pemilik waralaba ini membuat si penerima waralaba tadi ya rentan terhadap perubahan yang dilakukan oleh si manajemennya. Nah, jika pemilik waralaba tadi memutuskan untuk mengubah panduan, biaya ataupun persyaratan bisnisnya, maka si penerima waralaba tadi ya harus mau tidak mau mengikuti perubahan tersebut ya. Bahkan jika itu bukanlah suatu perubahan yang menguntungkan pun mereka tetap harus mengikuti kebijakan yang telah diberlakukan oleh si pemilik waralaba tersebut. Nah, ini adalah beberapa kekurangan franchise. Nah, berikut beberapa penyebab kegagalan franchisor ya. Jadi yang pertama adalah uji coba kurang memadai. Jadi sebelum memperluas jaringan waralabanya itu seorang franchisor memang harus melakukan uji coba yang cukup nih untuk bisa memastikan bahwa model bisnisnya ini akan berhasil dan dapat diwaralabakan dengan sukses. Nah, apabila hasil uji coba tadi nggak akurat, maka akan menyebabkan ketidakcocokan antara apa yang diharapkan oleh si pemilik waralaba tadi dengan kenyataan yang akan mereka hadapi.
Nah, yang kedua adalah proses penyaringan franchise yang kurang tepat ya. Jadi proses seleksi calon penerima waralaba tadi memang harus cermat dan ketat ya. Jika franchisor tadi tidak menerapkan kriteria seleksi yang tepat ya, maka bisa beresiko dapat mendapatkan penerima waralaba yang tidak memiliki keterampilan, kemudian komitmen atau sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut tidak bisa dimaksimalkan. Nah, ini dapat merusak reputasi bisnisnya juga. Nah, ini adalah penyebab kegagalan yang kedua. Penyebab kegagalan yang ketiga adalah struktur organisasi yang buruk. Struktur organisasi franchisor ini harus didesain ya dengan baik untuk mendukung pertumbuhan dan dukungan dari setiap jaringan waralabanya. Di mana franchisor ini harus memberikan pelatihan, ya, bimbingan, kemudian layanan dukungan juga untuk si franchisee-nya atau si penerima waralabanya. Jika struktur organisasinya kurang bagus, kurang efisien, kemudian nggak bisa mengelola jumlah penerima waralaba yang berkembang ya, maka si franchisornya tadi juga pasti akan mengalami kesulitan dan kurang mendapatkan dukungan yang diperlukan. Nah, berikutnya adalah franchisee-nya kekurangan modal nih, misalkan ya. Ini adalah penyebab kegagalan yang keempat. Jadi franchisor itu perlu menginvestasikan sumber dayanya dalam pengembangan, pelatihan, pemasaran, dan dukungan bagi si penerima waralaba tadi. Jika franchisornya tadi kekurangan modal atau mengalami masalah keuangan, maka mereka mungkin tidak akan bisa memenuhi kebutuhan operasional dan dukungan yang diperlukan oleh si pemilik waralaba tadi. Nah, sehingga ini bisa mengakibatkan ya penerima waralabanya kurang puas, kemudian akan berpikir untuk meninggalkan jaringan waralaba tersebut atau beralih ke waralaba lainnya dengan produk yang sejenis. Nah, itu seperti itu tadi ya adalah penyebab kegagalan franchisor yang keempat. Nah, yang kelima adalah franchisor menjalankan bisnisnya dengan buruk nih. Jadi kegagalan franchisor dalam menjalankan bisnis sendiri ini dapat merusak citra dan daya tarik dari waralabanya. Jika suatu saat ketika si penerima waralaba ini melihat bahwa franchisornya tadi tidak berhasil dalam mengoperasikan bisnis sendiri, maka mereka mungkin akan meragukan kemampuan dari franchisornya ini untuk memberikan panduan yang memadai atau dukungan yang diperlukan. Nah, ini dapat mengurangi minat si penerima waralaba tadi untuk bergabung dengan jaringan waralaba tersebut. Nah, ini adalah beberapa penyebab kegagalan franchisor. Nah, berikutnya tadi adalah penyebab kegagalan dari franchisor. Nah, sekarang kalau kita lihat dari penyebab kegagalan franchisee atau si penerima waralabanya itu sendiri. Yang pertama adalah franchisee-nya yang terlalu puas dengan dirinya sendiri. Jadi seorang franchisee yang terlalu puas dengan dirinya sendiri ini mungkin akan merasa bahwa ia tidak perlu lagi nih panduan ataupun prosedur yang telah ditentukan oleh franchisor. Nah, sikap ini bisa mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap sistem waralaba dan pengabaian terhadap praktek yang sebenarnya yang semestinya dilakukan oleh si franchisee tersebut, sehingga akan berpengaruh pada kesuksesan bisnis dari bisnis franchise itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah franchisee yang penakut nih. Jadi franchisee yang cenderung penakut atau enggan mengambil resiko ini mungkin akan menghindari langkah-langkah inovatif atau strategi pemasaran yang diperlukan untuk bersaing dalam bisnis. Nah, mereka mungkin enggan nih kurang berkenan lah untuk mengambil tindakan yang memang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka ya. Kemudian yang berikutnya adalah franchisee-nya tidak mengikuti sistem. Jadi keberhasilan dalam bisnis waralaba ini sendiri memang seringkali bergantung pada kemampuan dari franchisee-nya untuk bisa konsisten mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor. Nah, jika seorang franchisee ini misalkan tidak patuh terhadap sistem tersebut, ya seringkali melakukan perubahan yang tidak diizinkan, maka ini bisa mengakibatkan ketidakcocokan antara model waralaba yang sebenarnya dengan model waralaba dari si franchisee tadi. Nah, sehingga bisa mengganggu efisiensi dari operasional bisnis itu sendiri. Nah, yang berikutnya franchisee-nya terlalu berharap banyak ya. Jadi beberapa franchisee itu mungkin memang punya ekspektasi yang tidak realistis terkait dengan potensi pendapatan atau keberhasilan mereka ya. Karena memang ini bisnisnya membeli sistemnya orang lain ya, maka mungkin mereka tidak tahu secara detail gitu berapa potensi yang sebenarnya didapatkan dari bisnis tersebut. Jadi terlalu berangan-angan terlalu tinggi ya, padahal tidak tahu kenyataan realnya. Nah, sehingga bisa menyebabkan rasa kecewa bagi franchisee ini sendiri karena beranggapan bahwa bisnis ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, yang muara akhirnya nanti akan mengganggu motivasi dan kinerja mereka. Nah, yang berikutnya franchisee yang tidak punya bakat. Jadi tidak semua orang itu memang punya bakat atau keterampilan untuk menjalankan bisnis dengan sukses ya.
terlepas dari panduan yang diberikan oleh franchisor. Jadi jika seorang franchisee tidak bisa tidak punya bakat lah ya untuk berjualan atau menggunakan sistem dari si franchisornya sendiri ya, maka ini bisa berakibat pada kesulitan mereka untuk mencapai kesuksesan maupun tujuan bersama dari bisnis franchise itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah campur tangan dari orang lain yang bermain curang ya. Kadang nih ada campur tangan pihak ketiga gitu ya, yang misalkan memang mengajak bagaimana caranya untuk bisa membuat satu brand tertentu ya, brand baru, tapi dengan mengadaptasi sistem dari bisnis waralaba tersebut atau franchise tersebut. Nah, ini termasuk tindakan yang curang ya, termasuk juga pencurian merek dagang, pelanggaran kontrak ya, serta persaingan tidak sehat yang dapat merusak bisnis franchise. Dalam menjalankan bisnis franchise, maka perlu dipahami pertanyaan-pertanyaan berikut nih. Yang pertama adalah, jika Anda tertarik dan ingin membeli hak franchise, maka sudah bersediakah Anda mengambil risiko menjadi seorang pengusaha? Nah, ini perlu dipahami bersama, bahwa ketika kita ingin membeli sebuah hak franchise ya, harus kita pahami bersama bahwa bisnis ini kita bergantung dari franchisor kita. Jadi perlu juga diketahui bahwa namanya usaha pasti ada naik turunnya. Nah, di situ kita perlu bertanya lagi kepada diri kita sendiri, apakah memang kita sudah bisa menerima resiko untuk menjadi seorang pengusaha, di mana seorang pengusaha tadi ya harus tahu dan paham betul bagaimana fluktuatifnya penjualan kita setiap harinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah Anda menyukai dengan cara dan sistem bisnis franchise? Nah, jadi perlu ditelaah lebih jauh nih. Apakah kita bisa menerima maupun menjalankan cara dan sistem bisnis franchise tersebut? Nah, makanya ini perlu diperhatikan dengan betul ya di perjanjian kerjasama. Kemudian apakah Anda mempunyai pengalaman sukses dalam membina hubungan dengan orang lain? Kemudian apakah Anda punya modal yang cukup untuk membeli hak franchise? Nah, ini penting. Jadi ketika kita ingin membeli sebuah hak franchise ya, maka kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri untuk terlalu mengambil resiko di luar batas kemampuan kita, di mana budget kita semisal hanya sekitar di angka 7 juta, 8 juta, tapi kita membeli franchise dengan harga katakan 50 juta. Nah, itu kan terlalu memaksakan diri. Jadi perlu dipahami betul ya bagaimana kemampuan finansial kita untuk membeli produk franchise tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah franchisor kita ya yang kita minati tadi merupakan perusahaan yang kuat, solid, ya, liquid dan sukses. Nah, ini perlu kita telisik lebih jauh. Kita bisa lihat profil mereka di sosial media ya, atau kita juga bisa lihat profil mereka di Google, atau juga kita bisa baca dari profil mereka di proposal bisnis mereka. Nah, kita harus melihat apakah memang perusahaan tersebut memang perusahaan yang kuat ya, solid, liquid dan sukses gitu. Karena bagaimanapun nanti kita kedepannya akan bergantung dengan sistem bisnis mereka. Nah, yang berikutnya adalah apakah franchise ini senang dan gembira atau usaha yang mereka lakukan. Nah, ini juga perlu difikirkan bersama bahwa apakah memang betul kita selaku franchise ini akan senang ya dengan usaha yang akan kita jalankan nantinya. Kemudian apakah kita ini suka dengan staff franchisor yang mendukung kita nanti. Nah, ini penting. Jadi dalam bisnis franchise tersebut kan mereka juga punya sumber daya manusia di dalamnya ya. Ada CEO-nya, ada juga staff marketingnya. Nah, apakah kita bisa bisa bekerja sama dengan staff franchisor tersebut, karena nanti hubungannya kan jangka panjang nih dengan kerjasama antara kita selaku franchisee dengan mereka selaku franchisor. Kemudian apakah kita sudah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga juga untuk memulai bisnis franchise tersebut? Dan yang berikutnya, apakah kita sudah mempelajari semua jenis dokumen dari franchisor? Nah, ini penting sekali. Jadi dalam hal ini ya termasuk juga dokumen perjanjian kerjasama. Nah, teman-teman perlu membaca dari klausul awal sampai dengan klausul akhir. Jangan sampai ketika nanti ada permasalahan, kemudian kita permasalahkan dengan franchisor, ternyata si franchisor itu sudah menuliskan klausul tersebut, dokumen perjanjian kerjasama, tapi tidak kita baca dengan baik sehingga ada yang terlewat. Nah, ini penting untuk dipahami terkait dengan dokumen perjanjian kerjasama. Yang berikutnya adalah poin penting dalam perjanjian kerjasama. Yang pertama adalah objek yang difranchiskan. Objek yang difranchiskan ini biasanya dikemukakan di awal perjanjian franchise ya, di mana objek yang difranchiskan ini harus menjelaskan secara cermat ya mengenai barang ataupun jasa apa yang termasuk dalam bisnis franchise tersebut.
Kemudian yang kedua adalah tempat berbisnis ya. Tempat berbisnis membawa ciri franchisor yang dibutuhkan dalam usaha franchise tersebut. Tempat yang akan dijadikan lokasi usaha ini biasanya harus diperhatikan dengan baik ya supaya kerjasama yang dijalankan menghasilkan keuntungan yang layak. Jadi pada bagian ini nantinya akan memuat persyaratan tempat berbisnis yang layak untuk memasarkan barang maupun jasa milik franchisor. Di mana franchisor biasanya nanti akan turut menentukan ya atau memberikan persetujuan kepada franchisee mengenai tempat yang akan dipakai dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang ketiga adalah wilayah bisnis ya atau wilayah franchise. Jadi pada bagian ini meliputi pemberian wilayah oleh franchisor kepada franchisee di mana dalam pertimbangan pemberian wilayah ini harus didasarkan pada strategi pemasaran ya. Idealnya wilayah yang diberikan ini merupakan wilayah yang tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu sempit ya sehingga bisa dieksploitasi secara maksimal. Kemudian pemberian wilayah ini juga didasarkan pada pemberian suatu wilayah tertentu supaya tidak terjadi adanya persaingan usaha sejenis. Jadi jangan sampai ketika di satu jalan raya misalkan ya selisih beberapa puluh meter ternyata ada bisnis franchise juga dengan nama yang sama. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang keempat adalah sewa guna ya. Sewa guna ini dilakukan apabila lokasi usaha franchise-nya didapat dengan suatu sewa. Sehingga jangka waktu sewanya ini paling tidak harus sama dengan jangka waktu berlakunya perjanjian franchise. Nah, seringkali franchise ini menggunakan tempat untuk berbisnis yang bukan miliknya, sehingga menyewa di satu tempat untuk menjalankan aktivitas franchise. Nah, itu adalah sewa guna. Kemudian yang keempat adalah pelatihan dan bantuan teknik dari franchisor ya, di mana pelatihan ini merupakan hal mutlak nih yang harus dijalankan oleh calon franchisee ataupun para franchisee ya, sehingga franchisor nanti akan memberikan suatu pelatihan yang memang menjadi tahap awal bagi franchisee untuk bisa menjalankan bisnis franchise tersebut. Nah, yang berikutnya adalah standar operasional. Nah, ini penting ya. Jadi, standar operasional yang diterapkan dalam franchise ya, biasanya terlampir dalam buku petunjuk ataupun buku manual operation ya. Jadi, petunjuk ini berupa metode, kemudian cara-cara dan lain sebagainya dalam bentuk tertulis yang lengkap ya untuk menjalankan bisnis franchise tersebut. Nah, itu saja materi pembahasan kita kali ini terkait dengan bisnis franchise. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua terkait dengan bisnis franchise. Kita cukupkan materi kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.